Nah, teman-teman, tidak hanya menjaga kesehatan fisik, kata bule aku juga kata dokternya. Jadi kesehatan kita itu 10% dari pikiran dan kebalik. 10% dari makanan dan 90% dari pikiran. Makanya penting banget nih, selain menjaga kesehatan fisik, kita juga perlu menjaga kesehatan mental. Apalagi selama pandemi ini banyak banget berita-berita hoax yang bikin kita tuh kadang ngerasa cemas berlebihan, terus makin overthinking. Apalagi untuk kita yang lagi ngekos ya, jauh dari rumah, pikiran-pikiran negatif tuh makin sering bikin kita stres gitu. Nah, jadi gimana sih menjaga kesehatan mental kita selama pandemi ini? Yang pertama adalah kita perlu banget menghargai diri sendiri. Please respect to yourself gitu. Menghargai diri sendiri tuh bisa dengan meluangkan waktu untuk melaksanakan hobi-hobi kita. Jadi nggak melulu tentang pekerjaan aja nih yang harus kita lakukan, tapi kita juga perlu me time tentunya ya kan. Nah, menghargai diri sendiri juga bukan cuma tentang melaksanakan hobi-hobi, me time, tapi apresiasi, bersyukur atas apa yang sudah kita capai gitu. For example, kayak ya udah nggak apa-apa, hari ini aku cuma bisa ngelakuin pekerjaan aku segini. I can do more, tapi karena hari ini aku udah capek, aku lanjut besok lagi. Nah, itu juga termasuk menghargai diri sendiri gitu. Jangan terlalu sering membandingkan dan menyalahkan diri sendiri gitu. Stop compare ourselves to others. Karena tadi ya, pencapaian orang tuh beda-beda. Gitu. Oke, yang kedua, mengelola stres dengan baik gitu. Banyak banget dari kita mungkin yang masih berpikir kalau stres itu cuma bikin kita tuh tertekan atau ngerasa pokoknya negatif-negatif deh ya. Tapi ternyata stres itu kan ada dua tuh, ada eustress dan distress. Jadi kalau misalnya distress itu suatu stres yang bikin kita tuh ngerasa terpuruk, cemas, terus pokoknya negatif gitu ya. Tapi kalau distress itu adalah suatu stres yang bikin kita tuh lebih produktif gitu, kayak tekanan deadline dari atasan atau dari dosen gitu. Kita harus nyelesain tugas ini hari ini, jadi kita ngerjain tugasnya hari ini juga selesaiin gitu. Nah, itu termasuk stres. Terus gimana sih cara mengelola stres dengan baik? Kalau misalnya kita udah ngerasa nggak sanggup lagi dengan kegiatan, kita udah merasa I'm overload, itu kita bisa luangin waktu untuk nonton film atau dengerin lagu, keluar sebentar dari ruangan, terus chill di taman gitu. Jadi jangan sampai kita itu terlalu nge-push diri kita sehingga kita ngerasa stres banget, ini kerjaan bukannya selesai malah bikin aku stres gitu. Jadi tetap harus punya time management yang baik agar stres kita bisa dikelola gitu. Lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga adalah akui perasaan dan emosi negatif. Jadi teman-teman, kalau kamu ngerasa sedih, terus ngerasa marah, kamu ngerasa kecewa sama orang, it's okay. That's normal. Truly normal. Jadi benar-benar normal ya. Kita sebagai manusia tuh justru harus punya emosi, beragam emosi gitu, senang, sedih, kecewa, marah, bahagia. Itu normal kita sebagai manusia. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa aku nggak patut sedih, that's wrong. Ketika kamu sedih, akui perasaan itu. It's okay untuk sedih. Hal-hal yang bikin kamu sedih itu adalah normal adanya. Misalnya nih kayak aku abis jatuh gitu ya, jatuh dari tangga gitu. Terus aku, ya Allah sakit, sedih. Ya nggak apa-apa, wajar, karena kan jelas ada sesuatu hal yang bikin aku sedih gitu. Ya nggak boleh itu kalau kita sedih tanpa sebab. Lah kenapa sedih? Kan kamu nggak kenapa-napa. Ya itu baru nggak boleh. Jadi perlu banget untuk mengakui dan merasa. Yang keempat adalah kita perlu menetapkan tujuan yang jelas gitu. Jadi kita perlu nih punya tujuan dan target yang jelas dalam hidup kita. Kita di umur segini mau mencapai apa? Itu kan baru rencana atau target atau tujuan itu ya. Gak apa-apa berencana gitu. Even nanti pada akhirnya nggak tahu Allah tuh membawa kita kemana gitu. Tapi tetap kita harus punya tujuan dan target hidup yang jelas gitu. Karena itu penting untuk menjaga kesehatan mental kita juga. Ketika misalnya someday kita dihadapkan dengan masalah yang masalah itu sebenarnya nggak terlalu relate gitu sama tujuan kita, kita bisa skip. Ini nggak terlalu penting di dalam hidup gue, ngapain gue pusingin gitu kan. Jadi kita kalau udah punya tujuan yang jelas itu nggak bakalan mikirin hal-hal yang nggak penting gitu kan. Jadi makanya penting banget untuk menetapkan tujuan yang realistis. Lalu yang kelima, sayangi tubuh kita gitu. Kenali nih tubuh kita ini yang akan membawa kita nantinya mencapai tujuan hidup kita gitu. Jadi because you know what friend, without our body, without this one, tanpa tubuh kita nggak akan bisa sampai di sini tanpa bantuan tubuh kita ini. Jadi
makasih tubuh aku gitu kan, thank you so much for being me. Nah, untuk menyayangi tubuh juga bukan cuman kayak ngasih kalimat positif kayak makasih ya kamu udah tetap kuat, bisa kuat jalan sampai sekarang gitu. Bukan cuman itu, kita juga perlu mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, rutin berolahraga. Nah, itu adalah cara untuk menyayangi tubuh kita sendiri. Lalu yang terakhir adalah memelihara hubungan yang baik dengan orang lain. Kita harus loh membantu orang lain, menolong orang lain, sama aja ya. Intinya memiliki komunikasi yang baik dengan orang lain. Apalagi kalau misalnya kita bisa ngebantu orang lain, meringankan bebannya, itu bisa menimbulkan perasaan positif tersendiri yang berbeda yang akan kita rasakan. Wow, deh bang, coba deh. Thank you.